Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu sami'un alim. Alhamdulillah, kita berjumpa karena Allah, kita bisa sehat karena Allah. Semua karunia Allah beri. Tugas kita hanya bersyukur kepada Alhamdulillah, dengan mengucap Alhamdulillah dan memanfaatkan seluruh yang Allah beri untuk ketaatan. Itu juga syukur kita. Selawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumul kiamat. Jemaah salawat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang tafsirul isti'adzah wa ahkamuha. Tafsir tentang isti'azah, ta'awuz, tentang ta'awuz kau membaca a'udzubillah. Hukumnya. Tu makna isti'azah tu, bakok kita berta'awuz benar, terus hukumnya. Dari ayat yang membaca tadi itu juga ayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir di antara 3 ayat. Terus cile idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata, tolaklah dengan kebaikan keburukan itu dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami tahu dengan apa yang mereka sifati. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan ayat yang ketiga idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. Kata Ibnu Katsir, فهذه 3 آيات ليس لهن الرابعة. 3 ayat ini tiada empatnya. Bukan tiada 2-nya, tidak lalu tiada 3-nya, tapi tiada 4-nya. Jadi hanya 3 dalam Al-Quran, kata Ibnu Katsir, ayat yang berkenaan dengan yang ta'awuz, tentang berlindung dari syaitan. Walaysa lahunna rabi'ah fi ma'na. Jadi yang semakna dengan ini hanya 3 ayat. Wa huwa anna Allah Ta'ala ya'muru bi musana'atil aduwil insi, yaitu Allah memerintahkan untuk kita kalau musuhnya manusia maka kita harus musana'ah, jadi membuat sesuatu yang musuh itu hilang, permusuhan menjadi hilang. Dengan cara apa? Wal ihsan ilaihi, dengan cara berbuat baik kepadanya. Ya, nggak syukur kalau bermusuhan manusia, kalau manusia musuhannya, maka caranya supaya hilang musuh itu adalah permusuhan itu hilang, buat baik kepadanya. Jadi bisa ada cakap dipakai cene buru-buruan melakukan keburukannya terhadap awaknya, fitnah wa ale nuzalimi gitu,
Terus kata Allah, khuzil afwa, maafkan. Disuruh ihsan ilaihi, buat baik kepadanya. Untuk apa? Liyaruddahu anhu tab'ahu tayyibul asl ila al-muwalah wal musafah. Manusia bukanlah ia sifat awalnya kan elok, bersih, suci. Jadi sifat awak maksudnya manusia kok awalnya suci, bersih, tidak ada pendendam. Mau bayi lagi ada dendam masuk, mau bayi lagi ada jahit, tidak ada. Semua dalam keadaan bersih. Karena hidup berkawan-kawan, bersosial gitu, salah berkawan. Akhirnya akhirnya jahit. Dengan kebaikan yang kita lakukan kayak itu, supaya apa? Balik sifat asli itu balik. Oh, balik. Kalau balik, Nabi sudah melakukannya dulu mah. Lah dipraktekannya Nabi. Kisahnya masyhur. Setiap Nabi pergi ke surau, diludahi dia orang Yahudi kan. Apakah Nabi balas ludah lagi? Tidak kan? Tidak. Dia hapus saja ya. Kalau memang akibat perbuatan jahat orang lain, udah tetap berbuat baik. Nah, suatu ketika yang meludahi binti hari itu tidak boleh. Kalau kita kan senang berbuat baik, berjaya orang kawa, jaya orang tawa. Suatu hari tidak ada jaya, syukur gitu. Minimal syukur tidak dapat akibat kejahatan orang tu kawa. Apalagi bersyukur takkan tadang ngalah dah. Sakit wah saya lah kualat. Itulah doa awak makabul itu. Nabi tidak, ketika nyotanyo malah orang yang menyakiti itu tidak boleh nyotanyo ke tetangga. Mana orang yang syukur inyo sakit, tidak bersyukur Nabi itu dijamak dia Nabi coba yang itu kan kebaikan yang luar biasa. Wal ihsan ilaihi dijamak, akhirnya lembut hati. So Islamnya dia kan, itu kebaikan. Jadi kalau musuhnya manusia, tidak pakai enaknya manusia, ubiknya buat baik semua. Terus yang baik, karena hanya orang baik yang bisa berbuat baik. Sebaliknya kalau musuhnya nak nampak, wa ya'muru bil isti'adzati bihi minal aduwwi syaitani. Iku musuhnya setan. Setan tu nampak dah. Maka disuruh adalah isti'adzah, maka berlindung kepada aku. Kalau lah jalan, kalau musuh manusia baik, dia nyoba dia elok, insyaAllah waktu itu membuktikan. Yang kedua, kalau musuhnya setan, tidak ada lain kecuali berlindung kepada aku. Isti'adzah idh la yaqbalu musana'ah wala ihsan. Kalau kesetan tak bisa, kalau model perlakuan model manusia lah dia elok lah kayak dagian makanannya, ni musuh awak tu awak servis lo supaya nyupai rumah awak tu awak servis dulu pailah lah makan kau pailah lah, tak bisa. Itu nak masuk sesuai perintah Allah. Perintah Allah kalau manusia insan boleh lo kenyang bang ya pai suap pai menyuguh coba suguh menaga coba naga suat. Tapi kalau musuhnya setan, kata Allah bil isti'adah, minta kepada aku saja. Karena kalau dipetulkan caranya habis syirik kan yang masuk bayo kan masuk kadang. Jadi mending bil isti'adah, ikut cara Allah saja. Caranya berlindung kepada Allah. Wala yanbaghi ghaira halaki ibni Adam. Setan inginnya cucu Adam ko cilako, awak ko cilako, musnah. Wala yanbaghi illa halaki ibni Adam li shiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qablu. Karena bapak nenek moyangnya sangat bersangatan, tak sukanya permusuhannya dengan Nabi Adam.
Kini cucu-cucunya model itu ada betul ya dah, berkawan aja itu kan tidak masuk akal. Jadi kalau musuhnya setan tidak ada lain, tidak bisa dipelelo. Baca berlindung kepada Allah. Wa ya'muru bil isti'anah. Kama qala ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Sungguh setan akan terus akan melakukan apa saja sehingga kita keluar dari surga, sebagaimana ia mengeluarkan bapak kalian, ibu kalian, abawaikum, dua orang tua kalian, minal jannah, yaitu Nabi Adam dan Sayyidah Siti Hawa. Gara-gara setan, makanya tidak boleh kecuali kita berlindung kepada Allah. Waqad aqsama lil walidi Adam annahu lahu laminan nasihin. Dulu kan pura-pura jadi menasihati, baik elok. Wa kadzdzaba, terus dia berdusta. Makanlah Pak Adam. Kau gara nak dilarang oleh Allah, kau makan buat daki-daki ke pohon kau supaya kau kekal. Nanti Nabi Adam terpedaya. Kita memang model tu. Supaya tidak terpedaya, berlindung kepada Allah. Terus kalau lah model itu kejadiannya dulu, fakaifa muamalatuhu lana. Terus bagaimana mungkin kita bisa elok-elok berkawan-kawan dengan setan? Jelas kulna wa kulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah dari surga, ba'dukum kata Allah, sebagian kalian dan sebagian yang lain, berarti setan dan manusia itu aduun, musuh. Allah jelaskan musuh. Kalau lah musuh, sudah jadikan dia fattakhiduhu aduan, jadikan dia musuh. Dia bersumpah fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Bersumpah demi Allah, demi keagungan Allah, kekuasaan Allah, aku akan menggodanya, menggelincirkan mereka semua, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Terus iblis pun juga memberikan bocoran yang tak mungkin bisa membawa dua mukhul, orang-orang yang diikhlaskan murni. Tujuan kita pengajian kau mendengar, kau kita menyampaikan kau karena Allah saja. Ya Allah suruh itu kerajaan, dan itu pun akan terasa dari yang menyampaikan pun dari yang mendengar. Jadi itu kenapa kita harus bertawuz musuh kita aja lah. Jadi harus kenal siapa musuh, siapa kawan. Kalau enggak ya campur aja. Malas saya tiba kira musuh kawan ni. Malas saya. Kalau musuhnya manusia, ia bisa elok-elok, akhirnya sifat aslinya keluar. Tapi kalau setan, nampak akan elok-elok. Caranya banyak, isti'azah saja. Kita tidak mencari parang, tapi minimal kita berlindung kepada Allah. Kalau kita lah berlindung kepada Allah, siapa keberani kawan? Itu isti'azah. Jadi itu pertama, kenapa kita harus bertawuz di mana saja. Hanya sebenarnya baca Quran saja. Ya, kalau baca Quran jangan jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah bilang, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Kalau engkau baca Quran, maka berta'awuzlah, itu perintah. Jadi setiap baca Quran jangan lupa baca a'udzubillah, jangan lupa berlindung kepada Allah. Ta'awuz itu perintah. Jadi bukan bismillah ya. Setiap baca Quran maka ta'awuz. Anak-anak biasa hafal kan, anak-anak ini rajin apa sedang aja. Awak pun setiap pegang Quran yang pertama gitu kerajaan berlindung kepada Allah. Baca Quran saja berlindung kepada Allah. Apalagi kerajaan lain ya kan. Dan bahkan secara fikih kan memang disuruh di Allah berlindung. Bahkan
seseorang yang mendatangi istrinya, mau berhubungan suami istri, berlindung kepada Allah. Biar setan tidak ikut serta. Mau makan juga, apa saja berlindung kita, karena nggak nampak. Kalau manusia bisanya nampak ya, tapi kalau setan tidak ada pilihan kecuali berlindung kepada Allah. Nah, fa idza qara'ta al-Quran, kalau qara'ta baca Quran, maka fasta'iz billah minasyaitan, berlindung kepada Allah. Bahkan setelah ayat dijelaskan, masuk rumah juga berlindung kepada Allah. Di rumah kita tuh setan ya leluasa kalau kita tidak berlindung kepada Allah. Cukup dijelaskan ada hadis yang mengatakan Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, ada saya membaca surah Al-Baqarah di rumah itu, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah. Baca surah Al-Baqarah, ya kan saya ini 2,5 juz, nah ini dah setan tidak berani orang yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi di antara cara berlindung kepada Allah baca Al-Quran. Al-Quran juga sudah Al-Baqarah. Ada juga yang mengatakan surah Al-Baqarah itu ada 10 ayat saja. Dari ini hadisnya. Hadis Syu'bah an Amr bin Marrah an Asim al-Ghazzi an Nafi' bin Jabir bin Mut'im an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi shalah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar. Ini yang dibaca oleh Nabi seketika hendak salat, dakhala fi shalah. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu Nabi pas salat saja berta'awuz supaya tidak digaduh setan. Kubur takbir dalam menguap. Jadi ta'awuz kapan? Baca Quran tadi kan. Ini pas salat, bahkan sebelum membaca Al-Fatihah kita baca ta'awuz wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, berlindung dari kepadaan al-mautah, al-kibrah, al-kibir, al-syair. Rasul-rasul dia tekan tuwi itu setan gaduh itu. Rasul-rasul awak paling santia, awak paling soleh. Solat digaduh juga oleh untuk kesombongan. Atau dalam keadaan solat mati segala macam, timbul masalah keraguan segala macam. Itu pengaruh setan. Itu yang berlindung kita hendak solat. Hina fi salat. Jadi ra'aitu Rasulullah hina dakhala fi salat qala, yang Nabi membaca Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila subhanallahi bukratan wa asila Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa min a'udzubika minasyaitonir min hamdihi wa nafthihi. Ini diantara perlindungan kita sebelum membaca Al-Quran, juga sebelum membaca Al-Fatihah, itu pun kita membaca auzubillah dalam setiap salat. Setiap kita membaca surah, kan itu surah ya. Jadi Al-Fatihah pun surah, setiap kita baca kita auzubillah dulu, auzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu mau salat saja. Tadi baca Quran, yang salat kita baca itu berta'awuz. Kau cakap, inni la'alamu syai'an law qalahu la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguhnya aku mengetahui sesuatu, sekiranya ada orang yang mengatakan ini, law qalahu la dhahaba anhu ma yajidu, apa yang ia dapatkan akan hilang. Maksudnya sakit juga gara-gara setan. Ini dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang dibaca. Ta'awuz, berlindung kepada Allah. Ada yang marah. Kalau marah apa? A'udzubillah, baca doa. Doanya a'udzubillah. Law qala hadza dhahaba anhu ma yajidu minal ghadab. Sedang marah berang setan tuh. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diantara kapan kita baca doa. Auzubillah, ta'awuz, berlindung kepada Allah. Jadi
Amana a'udzubillah, aku mana? A'udzu, aku berlindung. Asta'idu, a'udzu, isti'adzah itu mustahabbah. Awalu ma nazala Jibril ala Muhammad. Ini kau dari Ibnu Abbas, Pak. Pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Jibril turunkan kepada Muhammad. Qala ya Muhammad ista'id. Ibnu Katsir kau jelaskan. Pertama yang turun kepada Nabi Muhammad kan Jibril. Ketika Nabi kata Jibril turun ke Nabi, ya Muhammad ista'iz, wahai Muhammad ta'uzlah, berlindunglah kepada Allah. Qala, Nabi berkata, asta'idu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Asta'idu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Thumma qala, kemudian dia berkata, Jibril berkata, qul bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sebut bismillahirrahmanirrahim. Qala, thumma qala, kemudian dia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru baca iqra. Ini kan di awal, wahia awal surat anzalahu Allah ala Muhammad bi lisan Jibril. Inilah yang pertama turun. Yang pertama turun. Hadisnya sanadnya dhaif, munqati, walaupun sanadnya dhaif dan gharib yang mengatakan ini. Wa jumhurul ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat ala anna al-isti'adzah mustahabbah la munhatmah bi athimin bi ya'thim tarikun. Sunnah ta'awuz itu sunnah, dianjurkan. Yang tidak ta'awuz tidak juga dapat celaka, tidak juga dapat dosa meninggalkannya. Tapi ini sunnah. Jadi kalau mau Quran, ya, ke sholat gitu, apa aja yang kita tidak tahu bisa diganggu oleh setan, maka berta'awuzlah, tidak masalah. Dia keluar rumah, masuk rumah, bahkan masuk WC kan kita berta'awuz. Allahumma inni a'udzu. Jadi ungkapan a'udzu itu berlindung. Aku berlindung kepada engkau minal khubthi wal khaba'is. Tidak tahu kejahatan yang ada di dalam WC itu. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kelakuan dewa, jangan sampai diganggu oleh setan, tak karajuan dan indah di dalam. Atau kita diganggu mulala sedang buang air mulala lapang kawan. Berlindung kepada Allah. Padahal apalagi yang bisa nyanyi lah, bisa nyanyi di WC. Setan di WC atau nyanyi di WC itu bisa aja kawan. Na'udzubillah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Nah ini na'udzubillah itu artinya kami berlindung, kita berlindung kepada Allah. Wa qala Syafi'i, dari Imam Syafi'i, yajhar bit ta'awuz. Ta'awuz itu harus dijaharkan. A'udzubillah minasyaitonir. Wa in asarra fala yadhar. Kalau sekiranya senyap saja atau dalam hati yang maka tidak masalah. Ini yang jelas, a'udzubillah itu mesti kita harus berlindung kepada Allah. Nah, di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah baca a'udzubillah. Lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ada ungkapan kalian berdasarkan dari ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim cukup, atau a'udzubillahis samiil alim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim, atau asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ada sekian bentuk dalam surah Mu'awwizatain, dan disebut juga nama surahnya Mu'awwizatain, dua surah untuk berlindung kepada Allah, berta'awuz. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Jadi kita terus berlindung kepada Allah. Insyaallah nanti kita sampai kepada tafsir surah An-Nas di surah Al-Falaq itu insyaallah. Jadi itu makna dari isti'adzah. Diulang balik bahwa isti'adzah itu taharatul lil fammi, untuk mensucikan mulut kita. Bahkan yata'atahu minal lagwi war rafath,
Ya, karena banyak mulut ini berbuat apa, maka kita berlindung kepada Allah, maka diberasiat. Wa tatyibu lahu wa huwa litilawati kalamillah. Karena sebelum kita baca Quran itu kita berasiat. Baca berasiat mulut kita dari dosa dengan na'udzubillah, isti'anah billahi wa i'tirafi lahu bil qudrah. Wal abdi bid dhafi, hamba ini lemah, an mukhawati hadzal aduwwil mubin, untuk bagaimana caranya menyerang musuh yang nak nampak dengan cara berlindung pada Allah. Jadi hanya Allah berlindung kita. La yaqdiru ala manhi wa daf'ihi illa Allah alladhi khalaqa. Tidak ada yang bisa menolaknya kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari gaduh setannya. Wala yaqbalu musana wala yudari bil ihsan. Tidak bisa elok-elok, tidak bisa berbuat lemah lembut kepada setan. Bikhilafil aduwil insi, beda dengan musuh manusia. Ayo dengan kebaikan akan lembut itu. Waqad nuzilatil malaikah li muqabalatil aduwil bashari. Sungguh malaikat juga kadang membantu kita menghadapi musuh manusia. Faman qatalahul aduwwu zahiril bashari kana syahidan. Kalau kita kalah dari musuh yang nampak jaleh, maka kita syahid. Musuhnya manusia kalah, mati, kita akan syahid. Tapi kalau dibunuh, kalah oleh musuh yang tak nampak, itu hino gitu kan. Jadi setan tak nampak itu kalah luarnya, berarti kita hino. Jadi itu diantara tafsir dari ta'awuz. Penting kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau musuh manusia bisa kita berbarangkit senjata. Tapi kalau musuhnya tak nampak barangkit senjata. Tapi Allah pun itulah, bukan dibalik cara berfikir awak memang diarahkan ke yang benar. Kalau musuh manusia kita angkat senjata, insyaAllah kalahnya musuhnya. Pendakwa diserangnya cucu-cucu insya. Tapi kalau bil musonah, dengan lemah lembut, elok, akhirnya berubahnya dengan kebaikan kita tu, dia menjadi baik, maka kembali ke sifat asli. Kalau musuh manusia, buat baik. Tapi kalau musuhnya setan, bacaranya hanya berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Semoga anak sekalian bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.